Audio Jungle. Audio Jungle. Revolusi dangdut ke level yang lebih tinggi dengan segudang prestasi. Kelahiran merupakan titik awal kehidupan manusia di dunia. Disinilah manusia memerlukan ruang dan waktu untuk membuat sejarah dalam hidupnya. Sejarah yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, namun juga bagi bangsa dan negara serta dapat dikenang sepanjang masa. Seperti itulah perumpamaan yang mewakili karir pedangdut cantik yang dijuluki Ratu Pop Koplo, yaitu Via Valen. Pedangdut asal Surabaya ini semakin naik daun dan lagu-lagu ciptaannya melekat di hati masyarakat Indonesia hingga mancanegara. Penyanyi dangdut kelahiran Surabaya 1 Oktober 1991 tersebut berhasil membuat irama dangdut kini menguasai ruang publik. Pada tahun 2019, ia berhasil mendapatkan prestasi di Bravo Awards 2019, yakni penghargaan internasional musik yang digelar di Rusia. Kesempatan emas untuk tampil di International Professional Music Awards atau yang disebut dengan Bravo Awards tahun 2019 yang digelar di Moskow, Rusia tersebut tidak sedikit pun Via sia-siakan. Bravo Music Awards 2019 merupakan salah satu ajang musik bergengsi yang menghadirkan para musisi terbaik dari sejumlah negara Asia dan Eropa. Via Valen sendiri menjadi penyanyi asal Indonesia pertama yang diundang dalam acara tersebut. Di kesempatan itu, Via Valen juga bertemu dengan musisi papan atas dunia seperti John Travolta dan Michael Bolton. Pedangdut dengan nama asli Maulidia Octavia tersebut dipercaya untuk membawakan official theme song Asian Games 2018 yang digelar di Jakarta, Palembang, Indonesia. Lagu ini diputar sepanjang perhelatan Asian Games 2018. Bukan hanya membuat nama Via semakin dikenal luas, berkat lagu ini pula kita bisa melihat Presiden Joko Widodo melakukan joget dayung yang begitu ikonik. Tahun 2018 memang menjadi tahun perempuan berdarah Aceh Sunda ini karena namanya semakin melambung tinggi. 2 bulan sebelum lagu meraih bintang untuk lagu resmi Asian Games 2018, Via lebih dulu tampil di Indonesian Choice Awards 5.0 NET. Ia berduet dengan Boy William yang membawakan versi rap. Berkat kolaborasi keduanya, Via dianggap telah membawa musik dangdut ke level yang lebih tinggi. Prestasi yang tidak kalah membanggakan juga berhasil diraih pada tahun 2021. Anak dari pasangan suami istri yakni Muhammad Arifin dan Rosidah ini terpilih untuk mengisi original soundtrack dari film Raya and the Last Dragon bersama Raisa. Dengan terpilihnya ini, Via menjadi penyanyi dangdut Indonesia pertama yang berkolaborasi dengan Disney. Ia membawakan satu lagu berjudul Kita Bisa. Lagu ini juga dibawakan dalam berbagai bahasa yakni bahasa Inggris, Korea, Spanyol, dan Filipina. Segudang prestasi yang digandrungi istri dari Khefra Yolandi ini membuat masyarakat dari Indonesia bahkan mancanegara mengenal sosok Via Valen. Walaupun terbilang penyanyi dangdut pendatang baru, Via Valen berhasil membuat jarum jam seakan berhenti berputar. Waktu membeku, terkunci oleh ingar-bingar irama yang menggoyang tubuh seluruh penikmat dangdut di seluruh dunia. Kegigihan Via Valen dalam mengajak seluruh dunia untuk mengenal musik dangdut membuat dirinya gencar merilis album baru. Pada tahun 2015, Via merilis debut single nasional pertamanya dengan judul Selingkuh. Sayangnya, lagu tersebut kurang terdengar. Tak menyerah, 2 tahun kemudian Via merilis lagu baru yang berjudul Sayang. Tak terduga, lagu ini begitu meledak di pasaran dan menjadi viral. Berkat lagu ini, nama Via langsung dikenal di jajaran penyanyi dangdut pendatang baru dan mulai sering diundang untuk mengisi acara di berbagai stasiun televisi. Videonya di YouTube pun ditonton lebih dari 200 juta kali. Setelah namanya kian dikenal luas oleh penikmat musik tanah air, Via Valen terus aktif menelurkan karyanya. Bukan hanya album baru, dengan memanfaatkan channel YouTube pribadinya, Via seringkali membuat cover lagu-lagu populer yang dibawakan kembali dengan gaya musiknya. Karena kebiasaannya ini, tak heran jika banyak yang menjulukinya sebagai Ratu Cover. Namun, julukan ini seolah seperti dua sisi mata uang.
Ada yang memuji karena bisa membawakan lagu sesuai dengan gaya musiknya, tapi ada juga yang berkomentar negatif. Warganet menilai Via kurang kreatif karena hanya membawakan lagu orang lain. Sepertinya komentar buruk tersebut tidak mempengaruhi Via sama sekali, sebab ia masih rajin membuat cover lagu. Impian Via Valen untuk membawa dangdut kelas Deso menjadi go internasional perlahan terwujud. Pada tahun 2016, konser di Hong Kong dan Tiongkok dengan membawakan lagu-lagu dangdut tersebut. Penggemar Via Valen semakin menjamur seiring keberhasilannya akhir-akhir ini. Dia terkenal dari Sabang sampai Merauke, termasuk di dunia maya bahkan tingkat mancanegara. Jutaan pengikut pun telah memenuhi akun media sosial miliknya. Pelantun Sayangi itu juga sukses menjadi penyanyi dangdut solo wanita terpopuler dalam kompetisi Indonesian Dangdut Awards 2017. Perjalanan dan segudang prestasi yang dimiliki Via Valen saat ini tidak terlepas dari perjuangan dan kesabarannya di masa lalu. Rupanya, hidup perempuan berdarah Sunda Aceh ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik namanya yang kian hari melambung tinggi, ada masa yang menyerupai belati menyayat hati. Anak pertama dari 3 bersaudara tersebut memang berasal dari keluarga tak mampu dan tinggal di permukiman padat penduduk yang terkesan kumuh. Pendapatan yang pas-pasan membuat ia sempat kesusahan untuk makan, bahkan tak jarang Via makan sesuap nasi dengan air dan garam. Saat kelas 5 SD, bersama ayah dan kedua adiknya, Via Valen terjun ke jalan untuk mencari pundi-pundi rupiah dengan suara emasnya. Jalan hidup bermusik lewat mengamen seolah sudah melekat mengisi garis nasib Via. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah perumpamaan yang cocok untuk Via Valen saat masih duduk di bangku kelas 5 SD. Saat mencari pundi-pundi rupiah dengan mengamen, Via dan adik-adiknya tertangkap Satpol PP. Bahkan, ia sering menjadi bahan perundungan oleh teman-temannya. Namun, Via mempunyai tekad yang kuat bahwa ia akan mengubah nasib keluarganya. Saat remaja, kehidupan Via Valen sudah mulai membaik, karena sudah terbiasa bersentuhan dengan dunia tarik suara sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ia pun memperdalam dan mengembangkan bakatnya lagi. Uniknya, saat itu ia mengaku belum mencintai dangdut. Bahkan ketika remaja, dia lebih menyukai genre musik pop rock. Salah satu tokoh musisi yang diidolakan yakni band asal Amerika Serikat, Evanescence dan Avril Lavigne. Kesukaan Via Valen kepada dua musisi itu akhirnya mengubah pola pikirnya. Dia kemudian merasa tertantang untuk mempopulerkan dangdut ke luar negeri, sama seperti lagu luar negeri yang diterima di Indonesia. Saat remaja, Via sudah mulai tampil dari panggung ke panggung, meskipun hanya dengan honor yang sangat kecil. Namun, perlahan namanya sudah mulai membumi di telinga masyarakat sejak ia bergabung dengan Orkes Melayu Om Sera asal Jawa Timur. Berkat suaranya yang unik dan paras yang cantik serta penampilan yang dianggap masih sopan, wanita asal Surabaya tersebut mendapatkan banyak penggemar. Perjalanan awal Via Valen sebagai pedangdut telah dilandasi komitmen. Dia tidak ingin meniru gaya lama penyanyi dangdut yang lain. Caranya dengan tampil lewat style yang lebih segar, mudah, dan modern. Ciri khas yang diusung yaitu perempuan Korea atau gaya Harajuku ala Jepang. Semua bentuk kesabarannya perlahan akhirnya berbuah manis. Berkat gaya dan kualitas vokalnya, nama Via Valen semakin melambung tinggi. Panggung kota ke kota mulai dijajalnya, bahkan tampil di layar kaca hingga ke luar negeri. Segudang prestasi Via Valen ini dapat diharapkan membawa angin segar bagi industri musik dangdut, sehingga memicu munculnya penyanyi dangdut berbakat dari seluruh daerah Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle.